Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Maulani dari kelas A1 PGSD 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan lembar kerja peserta didik menggunakan model inquiry berbantuan live worksheet pada materi gaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Latar belakang permasalahan. Dalam ini ada kondisi ideal. Ilmu pengetahuan alam IPA sangat erat kaitannya dengan konsep-konsep ilmiah. Proses pembelajaran IPA menekankan dengan pemberian pengalaman secara langsung kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi agar dapat memahami alam sekitar secara ilmiah. Namun, kondisi sekarang, lemahnya kemampuan peserta didik dalam menggunakan kemampuan pemahamannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, terlebih lagi dalam mata pelajaran IPA di sekolah dasar yang mengharuskan peserta didik melakukan sebuah percobaan atau eksperimen. Tentunya sangat perlu adanya bimbingan guru agar materi yang diajarkan tersampaikan dengan baik. Namun, dalam kondisi sekarang yang ditemukan, guru hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya bantuan media atau bahan ajar dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, peneliti mempunyai solusi, yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan model inquiry berbantuan live worksheet pada materi gaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengkaji proses pengembangan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan model inquiry berbantuan live worksheet pada materi gaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang kedua, untuk mengkaji kelayakan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan model inquiry berbantuan live worksheet pada materi gaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang ketiga, untuk mengkaji respons siswa terhadap lembar kerja peserta didik dengan menggunakan model inquiry berbantuan live worksheet pada materi gaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang keempat, untuk mengkaji kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi gaya siswa kelas 4 sekolah dasar yang pembelajarannya menggunakan lembar kerja peserta didik dengan menggunakan model inquiry berbantuan live worksheet. Metode penelitian yang digunakan berupa pengembangan, yaitu R&D, Research and Development, yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk. Produk yang dihasilkan yakni berupa lembar kerja peserta didik. Sugiono dalam Syafaati 2017 menyatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek ini adalah siswa kelas 4D untuk uji terbatas dan untuk uji luas seluruh siswa kelas 4A. Nah, lokasi penelitian ini di salah satu SD di daerah Bandung Barat, yakni di SDN 1 Ciledug. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini berupa wawancara, observasi, angket, dokumentasi, dan soal tes. Pada wawancara ini dilakukannya pada saat studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan atau kondisi di lapangan terkait penggunaan bahan ajar. Kemudian observasi. Observasi ini dilakukan ketika peserta didik melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan LKPD yang berbantuan live worksheet tersebut. Kemudian ada angket. Angket di sini ada dua, yaitu angket respon dan angket
validasi produk. Angket respon digunakan untuk mengetahui produk kita itu sangat tertarik atau tidak oleh peserta didik. Kemudian ada angket validasi produk, yaitu oleh ahli. Di sini peneliti produk ini divalidasi oleh 3 ahli, yaitu oleh ahli materi, ahli media, serta ahli praktisi. Yaitu ahli praktisi di sini adalah guru. Nah, di instrumen yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi di sini untuk mengetahui atau untuk membuktikan bahwa telah melakukan sebuah penelitian dan percobaan menggunakan produk yang telah peneliti kembangkan. Nah, di sini yang terakhir ada soal tes. Soal tes ini disebarluaskan pada saat uji terbatas dan uji luas, berupa pretest dan posttest yang berjumlah 16 soal. Nah, hasil pengembangan R&D Work and Goal ini memiliki 10 tahapan, namun peneliti di sini hanya melakukan 9 tahapan saja. Yang pertama ada studi pendahuluan. Nah, wawancara tadi dilakukan atau digunakan pada studi pendahuluan untuk mencari tahu informasi permasalahan apa yang sedang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, dalam tahap perencanaan ini, peneliti mulai menyusun angket, validasi ahli, soal tes, serta instrumen-instrumen lain, kemudian membuat draft produk awal. Nah, kemudian pada tahap ketiga, mengembangkan awal produk. Di sini, di mengembangkan awal produk ini, peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk meninjau layak atau tidak layaknya sebelum dilakukan validasi oleh ahli. Nah, kemudian ketika sudah mengembangkan awal produk, kemudian peneliti melakukan validasi kepada 3 ahli tersebut, yaitu ahli media, materi, dan praktisi. Nah, di situ yang tahap kelima melakukan revisi. Jika pada umumnya ada revisi, maka lakukan revisi tersebut. Namun di sini peneliti tidak terdapat revisi produk. Nah, kemudian uji coba produk. Uji coba produk ini dilakukan pada saat uji coba terbatas. Nah, di sini peneliti hanya menyebarkan produk ini ke 12 peserta didik. Nah, dilakukan selama 3 hari. Yang hari pertama di pemberian soal pretest. Nah, pada saat pretest peneliti belum melakukan sebuah implementasi produk tersebut. Nah, kemudian setelah itu peneliti memberikan pembelajaran dengan menggunakan produk yang sudah dikembangkan tersebut. Nah, kemudian di hari kedua peneliti melakukan menyebarkan KPD lagi kepada peserta didik. Nah, di hari ketiga dilakukan lagi penyebaran lembar kerja peserta didik ini, kemudian diberikan angket respon untuk mengetahui apakah produk peneliti ini sangat tertarik oleh peserta didik atau tidak. Nah, kemudian pada akhir pembelajaran guru peneliti memberikan soal post-test kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik paham dengan materi yang sudah disampaikan oleh peneliti. Kemudian ada tahap revisi. Tahap revisi ini untuk mereview atau mengevaluasi apa saja kelemahan KPD yang telah dibuat. Namun di sini hanya ada
Satu kendala mungkin karena peserta didik tidak semuanya bisa menggunakan handphone, maka dari hal tersebut akan menjadi suatu evaluasi untuk nantinya dilakukan pada uji coba pemakaian. Nah, di uji coba pemakaian ini atau uji coba secara luas. Nah, uji coba pemakaian atau uji coba luas, peneliti melakukan penelitian pada seluruh siswa kelas 4. Nah, di sini peneliti melakukan penelitiannya selama 3 hari lagi, dan di hari pertama seperti biasa memberikan pretest sebelum pembelajaran menggunakan LKPD, kemudian dilanjutkan pembelajaran menggunakan LKPD dengan materi gaya. Nah, hari kedua juga peneliti memberikan lembar kerja peserta didik, kemudian di hari ketiga lembar kerja peserta didik disertakan dengan angket respon siswa dan ditutup dengan soal post-test untuk mengetahui sejauh mana peserta didik paham dengan materi yang telah disampaikan oleh peneliti. Nah, yang terakhir final produk. Dari uji coba produk terbatas dan uji coba produk luas, maka peneliti dapat berhasil mengembangkan suatu produk karena respon peserta didik dianggap sangat baik. Kelayakan produk LKPD dilakukan oleh 3 ahli. Nah, yang pertama ada validasi ahli media, yang kedua validasi ahli materi, yang ketiga validasi ahli praktisi. Nah, pada ahli media ini memperoleh presentasi rata-rata 95% dengan berbagai aspek, yakni dalam aspek perangkat lunak memiliki 100%, komunikasi visual memperoleh hasil 91,50% dan daya tarik 100%. Presentase rata-rata yang didapatkan 95%. Sedangkan presentase di ahli materi memperoleh hasil rata-rata 97%, pada aspek kelayakan isi 97%, kelayakan penyajian 91,60%, kelayakan bahasa 100%. Jika dihitung dengan rata-rata semua aspek di validasi ahli materi ini memperoleh hasil 97%. Nah, yang terakhir validasi ahli praktisi. Ahli praktisi ini dilakukan oleh guru kelas 4. Nah, aspek ini memperoleh hasil 100% dalam aspek materi, 100% dalam penyajian. Dapat disimpulkan pada validasi ahli praktisi memperoleh hasil 100%. Nah, dari kelayakan produk LKPD dari seluruh validasi ahli dinyatakan bahwa produk yang peneliti kembangkan sangat layak digunakan tanpa adanya revisi. Respon siswa dilakukan pada saat uji terbatas dan uji luas. Pada saat uji terbatas dilakukan penyebaran angket untuk menilai produk peneliti yang digunakan apakah mereka tertarik atau tidak. Nah, di sini pada saat uji terbatas memperoleh hasil dalam segi aspek kognitif yaitu 85%, aspek afektif 85%, aspek psikomotor 83%. Dapat disimpulkan pada respon pada saat uji terbatas memperoleh hasil presentasi rata-rata 85%. Nah, sekarang respon siswa pada uji luas memperoleh hasil dari segi aspek kognitif 87%, aspek afektif 89%, dan aspek psikomotor 84%, dan memperoleh presentase secara keseluruhan dengan nilai 87%. 2% meningkat pada respon peserta didik. Artinya, peserta didik sangat tertarik belajar dengan menggunakan lembar kerja peserta didik ini.
Nah, yang keempat, peningkatan pemahaman konsep. Di sini, pada uji terbatas, mendapatkan hasil bahwa nilai rata-rata pada pretest adalah 55 dan nilai pada posttest ini 90 dan endgain rata-ratanya 0,78 sehingga kriterianya tinggi. Nilai minimal yang didapatkan pada uji terbatas adalah 62, sedangkan nilai maksimal 100. Nah, kemudian pada saat uji coba luas memperoleh hasil rata-rata pada pretest 55 dan pada posttest 55 dan memperoleh rata-rata endgainnya 0,67 dengan kriteria sedang dengan mempunyai nilai minimal 38 dan maksimalnya 100. Kesimpulannya, hasil pengembangan dimulai dengan studi literatur dan studi lapangan dengan menggunakan wawancara untuk mengetahui suatu permasalahan dalam pembelajaran. Serta produk LKPD menggunakan model inquiry yang layak untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada materi gaya ditinjau dari nilai kelayakan oleh kedua validator, yaitu ahli media memperoleh hasil 95%, sedangkan ahli materi 97% dan ahli praktisi 100% memperoleh kategori sangat layak. LKPD menggunakan model inquiry ini disambut baik oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan angka respon peserta didik yang memperoleh persentase pada uji terbatas sebesar 85%, sedangkan pada uji luas memperoleh hasil 87% dengan kategori sangat tertarik. LKPD menggunakan model inquiry berbantuan Liveworksheet ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA. Peningkatan hasil belajar peserta didik dalam ranah kognitif ini memperoleh nilai GAIN sebesar 0,67 yang artinya peningkatan hasil belajar peserta didik dalam ranah kognitif termasuk dalam kategori sedang. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam salah ucap, kata, atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.